ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Mentor atas dukungan yang disampaikan terkait dari rancangan aktualisasi yang sudah dipaparkan Pak Riki. Sebetulnya sebuah pengalaman baru juga buat saya mempunyai peserta yang betul tadi kata Bapak ini sesuatu yang baru gitu. Saya biasa membimbing adik-adik peserta itu yang memang sentuhannya itu langsung ini ke audien yang di bawah, ke samping, lah ini ke pucuk gitu loh. Jadi ke atas ya, Bu, ya? Iya, ke atas. Ini sesuatu yang pengalaman yang buat saya bernilai sekali dan kita akan sama-sama belajar. Saya akan belajar dari Pak Rizky pada saat nanti coaching nanti. Kepada Pak penguji, disilakan waktu dan ruangnya untuk memberikan masukan, arahan atau pertanyaan kepada peserta saya dan akan disimak bersama oleh Bapak Ibu mentornya. Kepada Pak Suryana, disilakan. Baik, terima kasih Ibuku, Ibu Lilis Mulyani, sahabat saya, Rich Amis, sengaja. Alhamdulillah. Gantian posisi ya, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Kita masih diberi kesempatan untuk berkomunikasi walaupun dalam tatap maya gitu ya, tapi tidak menjadi masalah. Sepanjang ini tujuannya baik untuk masa depan bangsa ini melalui tangan-tangan ASN. Nah, Bapak Ibu mentor yang saya hormati, saya sangat berterima kasih Bapak dan Ibu masih bisa meluangkan waktu untuk menghadiri kesempatan ini, sehingga kita bersama-sama bisa melihat kondisi real para calon ASN ini memberikan kontribusi, insya Allah ya. Kemudian yang selanjutnya saya pertama-tama mengapresiasi kepada teman-teman saya para CPNS ASN yang luar biasa. Anda punya kemampuan yang luar biasa ya. Dari segi intelektual mampu memberikan kontribusi, saya yakin itu. Saya terlihat dari beberapa hal yang hasil karya saudara. Baik teman-teman sekalian, saya langsung aja karena waktunya terbatas. Ya. Karena ini sebuah diklat, tentunya ada sesuatu yang harus dievaluasi. Ya. Karena ada tujuan pembelajaran. Nah ini barangkali tujuan dalam pembelajaran diklat SAR ASN ini tentunya akan sedikit berbeda dengan waktu zaman saya dulu. Zaman Bapak Ibu mentor dulu. Dulu itu masih jabatan, mengenal pada pekerjaan. Sekarang ini Latsar ASN dengan undang-undang yang baru. Undang-undang 5 2014. Undang-undang ini mengamanatkan untuk ASN ya, agar mampu bekerja profesional. Karena sistem metode yang berbeda. Ya, sehingga inilah salah satu bentuk mudah-mudahan kehadiran ASN ini sebagai change agent menuju birokrasi berkelas dunia di tahun 2025. Ya, mudah-mudahan ini sebagai hal yang betul-betul bisa diwujudkan melalui tangan-tangan teman-teman ASN yang baru ini. Itu saya kira rohnya. Yang kedua, Bapak dan Ibu mentor memang metodenya sangat berbeda. Kita harapkan mereka ini bisa menghabituasikan nilai-nilai yang ada di Undang-Undang ASN yang diakronimkan dengan aneka. Dia harus mampu bekerja akuntabel. Dia harus mampu bekerja mengedepankan nasionalisme. Dia harus mampu bekerja beretika. Dia harus mampu bekerja berkomitmen mutu, terus meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan. Dan dia pun harus berkontribusi dalam pelaksanaan pekerjaan ini bebas atau terhindar dari perilaku korup. Itu yang diamanatkan undang-undang. Dan ini harus mereka aktualisasikan dalam melaksanakan tugas dimanapun berada. Baik sebagai guru, sebagai staf, sebagai fungsional yang lain. Ini harus dilakukan, termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian, karena undang-undang kita yang baru. Ini harus dihabitkan terus-menerus.
Salah satunya dalam kurikulum diklat ini mereka diberikan wawasan, pemahaman, termasuk analisis mereka yang luar biasa ya kemampuannya. Ini sebagai mudah-mudahan jadi change agent benar-benar. Baik teman-teman sekalian, saya akan fokus kepada hal-hal yang tadi ya. Jadi ada 5 kriteria penilaian dalam rancangan. Jadi ini bukan sebuah tesis, bukan skripsi, tapi kertas kerja. Bagaimana teman-teman mampu membaca situasi organisasi yang bermasalah. Kemudian bagaimana menetapkan solusinya dan bagaimana harus dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai ASN. Ya. Jadi ada 5 di sini, ada kualitas penetapan isu, jumlah rencana kegiatan, kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi, dan teknik komunikasi. Ini indikator yang dijadikan penilaian dalam rancangan ini ya. Mudah-mudahan teman-teman, kalau secara keseluruhan saya kira udah bagus semua ya. Secara real dengan coach Ibu Liris luar biasa ya teman-teman. Saya mengapresiasi pada 10 peserta ini ya, yang secara tidak langsung sudah membukakan saya, Ibu Liris, mungkin para Bapak mentor dan Ibu mentor. Ternyata mereka mampu juga nih membaca masalah dalam organisasi dan itu diharapkan. Ya. Nih, baik saya pertama Irma Subektari. Ini masalahnya pembuatan kamus saku untuk meningkatkan perbendaharaan kosakata bahasa Sunda di kelas 11 Seman Balai Endah. Ya, ini luar biasa ya. Saya mengapresiasi Irma setelah menganalisis isu dan segala macamnya sehingga muncul ini ya. Cuman barangkali ada sedikit karena ini sifatnya bukan sebuah buku nantinya ya judul ini. Kertas kerja. Kalau kerja itu lebih cenderung bagaimana melihat sesuatu yang memungkinkan. Jadi judulnya boleh ya, saya kritisi ya. Langsung aja meningkatkan perbendaharaan kosakata bahasa Sunda dengan kamus saku untuk kelas 11. Jadi di awalnya ada kalimat meningkatkan. Karena ini merupakan sebuah kertas kerja, ya. Meningkatkan itu pertama. Kedua, ini juga buat semua kayaknya ya. Ini ada kecenderungan kita membuat sesuatu itu akan dilihat dari tujuan. Tujuannya apa? Nah, gitu ya. Jadi saya harapkan teman-teman dalam membuat sesuatu rancangan itu tujuannya itu harus clear, jelas. Ya, saya harapkan misalkan ada tujuan umum lah. Tujuan umum dibuat membentuk karakter ASN. Nah, kita ini diharapkan di diklat ini membentuk karakter ASN. Ya, yang profesional sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, pemersatu bangsa, dan selalu mengedepankan aneka dalam setiap pelaksanaan tugas. Itu kerangka tujuan umum itu. Nah, baru menyentuh ke tujuan khusus. Tujuan khususnya apa yang teman-teman akan lakukan. Kalau Irma misalkannya di sini meningkatkan pemberdayaan kosakata bahasa Sunda dengan kamus saku. Berarti tujuannya nanti kamus saku itu harus ada. Ya, Ir? Iya, Pak. Harus ada nanti kamus saku. Nah, itu tujuan khususnya tersedianya kamus saku kosakata bahasa Sunda untuk kelas ya. Ya. Tujuan khusus keduanya dalam pelaksanaannya mengedepankan nilai-nilai aneka. Oke ya. Nah, jadi ada tujuan umum yang tadi. Ini buat semua nih. Karena saya lihat ada beberapa hal yang kecenderungan kita tidak tahu tujuannya kemana ya gitu ya. Padahal kita mengharapkan orang akan membaca itu dilihat tujuannya apa nih kertas kerja ini. Ya. Nah, tujuan umumnya itu, tujuan khususnya tadi, itu pun yang lain ya. Kemudian manfaat, ya teman-teman. Saya lihat manfaat itu ada yang sudah sesuai, ada yang belum. Manfaat itu lebih fokus, ya, karena nanti teman-teman akan dilihat sesuatu produk akan kelihatan inovatif
apabila manfaatnya jelas. Manfaatnya ini untuk siapa? Untuk lembaga, satu ya. Untuk peserta didik, mungkin siswanya. Juga untuk yang bersangkutan. Jadi jelas ya. Untuk OPD-nya apa? Untuk sekolahnya. Untuk pesertanya apa? Untuk siswanya apa? Jadi jelas fokusnya. Jadi keberadaan kamu satu ini bermanfaat. Gitu ya nilainya. Oke. Kemudian, nah ini juga yang paling penting, teman-teman saya lihat ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Teman-teman, ketika kita menganalisis isu kontemporer atau dikaitkan dengan isu-isu yang ada di organisasi, baik di sekolah maupun di OPD, tentunya berangkat dari apa? Dari agenda 3 ya, yaitu kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Ya, agenda 3 ada apa saja? Tadi ini yang harus dijadikan alat manajemen ASN, Pak. Nah, manajemen ASN, WOG, World of Government, dan pelayanan publik. Nah, ini ada beberapa hal ya. Itu yang dijadikan landasan. Nah, ini buat teman-teman yang ada sedikit itu ya kegiatan. Kemudian jadwal ya. Untuk Irma jadwal pakai keterangan warna ini apa gitu ya. Sehingga jelas akan memberikan penerangan. Kemudian di format. Nah, ini untuk semua. Coba ini untuk semua aja ya. Nanti saya coba share screen nih yang saya ya. Saya share screen dengan keberadaan format. Ya, sebentar. Nanti jadi sedikit akan saya coba di share screen terkait dengan yang tadi. Nah, ada format ya. Yang tadi saya sampaikan itu teman-teman, ada beberapa ini yang saya anggap bisa menjelaskan ya. Ketika kita melihat isu, kita membaca isu yang berkaitan dengan agenda 3, manajemen ASN kah, pelayanan publik kah, atau World of Government. Ya, sumber isunya di sana. Ya, lalu kita scanning dalam keadaan organisasi kita. Apa yang terjadi? Nah, misalkan ada beberapa hal yang terjadi. Di sini saya contohkan ini ya. Misalkan manajemen ASN, karya inovasi atau trainer khususnya di kompetensi keahlian. Ini ya, positif, negatif, dan segala macam. Jadi ada alasan-alasan yang memberikan kontribusi. Nah, teman-teman, ketika kita menganalisis isu, lalu di core isunya, ya, kita harus tahu nih, seperti OSG ini kebanyakan buat semua ya. Ketika menentukan di USG tapisannya ini harus jelas juga, ya, harus jelas itu sumbernya. Apakah jangan sampai USG ini terlalu dominan subjektivitasnya. Maksud saya subjektivitas itu keinginan kita aja nih, sesuaikan dengan judul lah, ini aja dipilih, ini diprioritaskan, nilainya jadi besar. Ya. Nah, supaya tidak seperti itu, sumbernya disebutkan misalkan di sini USG hasil diskusi dengan mentor atau dengan teman sejawat, sehingga muncul angka-angka ini ya, angka-angka 55, 3, 5, 4 ini ya. Di sini kasih keterangan nih, sumbernya hasil diskusi atau apa, sehingga nilai subjektifnya tidak terlalu dominan. Ya, itu yang paling. Kemudian nah ini diagram. Ini ada kejelasan. Jadi teman-teman diharapkan alur pikirnya jelas, berangkat dari mana, apa permasalahannya. Yang kita selesaikan itu bukan masalahnya, tapi penyebab masalah.
Jadi yang menyebabkan isu itu apa? Pasti banyak. Ya, misalkan tadi Irma kemampuan untuk perbendaharaan kosakatanya. Tapi penyebab kurangnya kemampuan ini apa? Mungkin nggak punya kamus, mungkin bahan pelajarannya banyak. Nah, itu penyebabnya kan. Nah, salah satunya diambil buku kamus. Nah, ini juga gitu ya. Udah bagus nih. Ini punya Muhammad siapa? Jadi ya, ada beberapa hal. Jadi alur pikirnya jelas, berangkat dari belakang. Kontennya ada isu, ada identifikasi dengan core isu, ada tapisannya sebagai landasan gitu ya. Isunya, nah, gagasan isu. Nah, kita laksanakan ini dengan apa? Kegiatan dengan SKP mana? Kegiatan tugas tambahan, ada kegiatan sifatnya inovatif. Ini memberikan gambaran bahwa benang merahnya kelihatan, ya, teman-teman. Jadi berangkat dari isu, kita menginventarisir isunya, kita cari penyebabnya, gitu ya. Jangan gejalanya, penyebabnya agar tuntas. Kemudian kita prioritaskan dengan tapisan, ya, pisau analisis, gitu ya. Kemudian, nah ini sesuatu upaya dalam mencari permasalahan, baru ke kegiatan dan sebagainya. Nah, ini ya buat semua. Ini ada beberapa hal yang ingin saya coba kritisi teman-teman sekalian. Jadi ini format sesuai dengan modul untuk memudahkan teman-teman mengaktualisasikan nilai-nilai. Ada kegiatan, tahapan kegiatan, output hasil, keterkaitan, kontribusi terhadap visi dan penguatan nilai organisasi. Dan satu lagi analisis dampak. Ya. Kenapa ada analisis dampak? Karena teman-teman golongan 3 sarjana yang punya kemampuan untuk menganalisis. Sehingga nanti akan berbeda dengan golongan 2. Kalau golongan 2 tidak memakai analisis dampak. Itu desain kurikulumnya seperti itu. Ya. Nah, teman-teman perhatikan. Ini ada kegiatan. Kemudian ada tahapan. Kegiatan, ada output hasil, keterkaitan dan segala macam. Ini buat semua ya, saya kritisi secara keseluruhan aja. Jadi dalam kegiatan ini tentunya akan menyentuh kepada solusi. Nah, tahapan ini merupakan rangkaian yang harus dilakukan. Nah, lalu tugasnya kan teman-teman untuk mengaktualisasikan nilai-nilai. Ya. Nilai-nilai itu diaktualisasikannya di mana? Di hasil kah? Atau di keterkaitan? Atau di tahapan? Ini dilakukannya di tahapan. Karena tahapan kegiatan itu yang real teman-teman lakukan. Misalkan di sini ya, kegiatannya mengumpulkan data dan informasi sekolah. Tahapan kegiatannya 1, konsultasi dengan mentor. Ya, konsultasi dengan pimpinan. Nah, lalu nilai-nilainya apa nih kira-kira harus diterapkan di mana? Karena yang kita harapkan itu bisa kelihatan teman-teman mengaktualisasikan nilai-nilai dasar yang diakronimkan dengan aneka itu. Nah, misalkan kalau di sini saya berkonsultasi sikap sopana. Ini tentunya tidak dalam kapasitas keterkaitan. Ya. Ini harusnya, kalau saran saya nih, punten, karena tahapan kegiatan inilah yang dilakukan. Seolah-olah ini kan rencana nih. Jadi saya akan berkonsultasi dengan mentor, dengan sikap sopan, ramah, gitu ya. Karena nanti aktualisasi itu ditatanan akan kegiatan yang realnya. Nah, keterkaitan dengan mata latihnya baru di sini hantun copy paste. Keterkaitan mata latihnya apa nih? Oh, etika publik, yaitu sopan santun barangkali ya. Jadi deskripsinya saya sarankan berada di tahapan kegiatan karena ini rancangan. Jadi saya akan melakukan ini.
saya akan membuat ini dengan nilai-nilai ini. Nah, ya. Kemudian output. Teman-teman, output itu ada bahasa yang mencerminkan hasil. Berarti diawali dengan kalimat ter. Kalau konsultasi dengan mentor berarti atau terlaksananya konsultasi. Ya. Karena itu hasilnya. Ya. Berarti terlaksananya konsultasi. Membuat daftar data dan informasi sekolah yang diperlukan. Berarti tersedianya data dan informasi sekolah. Nah, itu yang nanti akan dihasilkan dalam aktualisasi yang akan ditagih ketika nanti seminar akhir. Hasil konsultasi, mana hasil konsultasi? Datanya ada enggak? Nah, jadi harus tersedia hasil itu ya. Kemudian karena akan dinilai itu kualitas. Kualitas itu akan dilihat dari bagaimana sejauh mana kontribusinya terhadap visi misi. Bagaimana buktinya dan bagaimana nilai manfaatnya. Kualitas. Pengumpulan data informasi misalkan, kontribusi terhadap visi misi. Nah, kegiatan ini berkontribusi terhadap capaian visi misi sekolah, yaitu berpikir kerja. Harus jelas ya. Kalau visi itu pasti satu lah, jarang dua. Karena susah itu baru angan-angan mewujudkan. Lalu untuk mencapai visi itu baru misi. Harus konkret juga. Ini misi keberapa? Untuk mencapai visi itu biasanya akan dibuat visi-visi, misi ke-1, misi ke-2, misi ke-3 gitu ya. Walaupun sekarang visi misi itu udah jarang ya, udah diangkat ke pimpinan. Tapi dalam format ini ada. Jadi jelaskan di sini misi keberapa. Kemudian melalui kegiatan dengan ini kan sesuai dengan apa nilainya. Dan ini tambah ya untuk yang Pak Muhammad analisis dampak. Nah, itu ya, misalnya itu salah satu bentuk yang saya coba kritisi. Ini buat semua ya. Jadi ya, tadi Irma seperti itu. Yang lain pun tujuannya sama. Saya sarankan sih ada tujuan umum, tujuan khusus. Tujuan khusus menyentuh kepada apa yang akan Anda kerjakan. Ya, di sini misalkan Widya, ini juga ya optimalisasi remedial teaching bahasa Sunda. Saya sarankan ini pun ada sedikit misalkan optimalisasi remedial teaching bahasa Sunda dengan media video pembelajaran pada peserta didik. Jadi ada sedikit perubahan lah ya. Untuk lokusnya disimpan di bawah biar berurutan gitu ya. Jadi misalkan optimalisasi remedial teaching bahasa Sunda dengan media video pembelajaran pada peserta didik kelas G. Gitu ya. Ini untuk media. Sama tujuan umum yang itunya disesuaikan seperti yang tadi sampaikan. Ada tujuan umum, tujuan khusus yang menyentuh terhadap apa judul yang akan dilakukan. Gitu ya. Kemudian untuk Setia Rahmat Hidayat, ini optimalisasi pengorganisasian data di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar dengan menggunakan bank data digital. Ya, bagus ya. Ini udah mulai kelihatan, tapi tujuan umum dan khususnya sama. Kemudian metriknya pun sama seperti tadi ya. Metriknya tolong diperjelas. Jadi ada di tahapan kegiatan itulah nilai-nilai di situ. Karena ini baru rancangan, jadi akan dilakukan. Jadi Anda kalau melakukan itu seperti apa nilai-nilai yang akan dicantumkannya ya. Apa nilai-nilai, kemudian nanti outputnya untuk semua pakai awalan sesuai dengan tahapan. Kalau tahapan membuat rencana, outputnya tersedianya rencana. Ya, jadi lurus gitu. Alur pikirnya juga sama ya. Saya tadi mencontohkan yang punya Muhammad Fazri ya. Itu alur pikirnya jelas gitu ya. Jadi teman-teman mempunyai alur pikir yang benang merahnya kelihatan. Ya, itu yang diharapkan berangkat dari kita. Itu kemudian untuk metrik sama nanti. Untuk Freddy Jailani ini. Freddy itu saya kira orang mana gitu ya. Emang orang Sunda? Sunda, Pak.
biasa ya. Jambangnya yang menggoda ya, wah luar biasa, alhamdulillah. Jadi tadi meningkatkan daya pikir kreatif siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah ini saya agak sedikit confused, agak bingung, parent. Ya, kira kreativitas siswa banyak tuh. Mau diapakan? Seninya itu seni yang mana? Seni suarakah? Seni lukiskah? Atau ya. Itu Pak, saya lupa. Ya, gimana, Fred? Saya lupa memasukkan ininya Pak. Sudah jelas Pak, seni rupa Pak. Seni rupa misalkan ya. Nah, jadi lebih fokus. Kalau seninya nggak akan tercapai sebulannya. Ekstrakurikulernya. Jadi apa nih? Kemudian seninya apa? Tujuannya juga harus fokus ya. Jadi ada tujuan umum, tujuan khusus itu kita wujudkan apa yang ada di dalam judul itu. Yang hasil dari pemecahan isu. Jadi Anda melakukan analisis itu jelas, oh ini loh akan saya wujudkan. Ya. Jadi nanti di ekstrakurikuler ini akan terlihat ya ada hasil sejauh mana nih kemampuan mereka, kreativitasnya itu ya. Harapan itu ya, sehingga memungkinkan akan muncul kreatif-kreatif yang lain. Ya, untuk Muhammad Fadri ini luar biasa ya. Anda ini seperti di kelas kepemimpinan nih. Ya, Anda menguasai karena Anda seorang teknik komputer ya. Ya, jadi luar biasa ya. Saya harapkan ini bisa betul-betul bisa diwujudkan. Nanti saya akan tagih kalau saya menguji lagi. Mana website yang Anda bikin? Ya, mana inovatif dan itu ya. Ya, semua juga saya akan lihat. Yang bikin kreativitas, yang itu akan saya lihat lagi nanti hasilnya. Kemudian tujuan umum, tujuan khusus sama ya. Dan jangan lupa jadwalnya ya. Pak Jiri nggak buat jadwal. Siap. Ya. Kemudian untuk Asnoci Sani Rianto, upaya meningkatkan literasi melalui pembentukan historik klub di Suman. Luar biasa ya. Jadi ini satu hal yang mengupayakan. Memang betul sekali ya. Budaya baca kita masih rendah. Anda diharapkan bisa meningkatkan ini luar biasa ya. Kemampuan Anda, ada kelemahan-kelemahan di sisi organisasi Anda, ini suatu hal yang luar biasa. Jadi nanti tinggal nanti dikemas ya lembar ininya, gayanya, matematiknya sama ya. Kemudian ini untuk terakhir ya, optimalisasi pengemasan pendampingan pimpinan daerah. Nah ini siapa? Pak Rizky. Rizky ya. Ya Pak. Oke, luar biasa Ki ya. Jadi tadi Pak Ahmad sudah menjelaskan begitu gamblang terkait dengan keberadaan Anda. Ya. Tapi saya harapkan optimalisasi pendampingan penugasan ini seperti apa. Saya nggak tahu nih apakah dalam bentuk format, apakah bentuk aplikasi sehingga mudah dibaca gitu ya. Jadi ketika menugaskan misalkan ada format yang khusus nih atau ada aplikasi yang memungkinkan bisa. Nah, itu pun harus tegas, harus jelas ya. Kalau seperti ini saya agak bingung juga nih nanti hasilnya seperti apa. Penugasan optimalisasi penugasan pendampingan pimpinan daerah pada Subagnya. Tapi jenisnya seperti apa? Bentuknya format Pak, itu format jadwal kayak gitu. Nah, misalkan ya. Jadi ada format yang khusus nanti ya. Yang tentunya akan memudahkan Anda melaksanakan pekerjaan ya. Bagus sekali nih. Jadi ada beberapa hal tujuan khusus, umum dan khusus nanti dikemas lagi seperti yang tadi saya sampaikan beberapa hal. Kemudian siapa lagi nih yang belum? Widya ya. Widya belum ya? Sudah semua Pak kalau sampai Pak Rizky. Pak Rizky tadi yang terakhir. Nela Tun ya. Iya, Bu Nela. Pemanfaatan media YouTube dalam biologi untuk meningkatkan. Nah, ini juga saya harapkan judulnya dibalik ya, meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran biologi melalui media YouTube di kelas 11. Tadi seperti Pak Mentor sampaikan, jelas gitu ya, kelasnya apakah di kelas 11 atau di kelas berapa gitu ya, sehingga kelihatan. Ini metriknya sama. Kemudian Dede Santika meningkatkan motivasi. Upayanya dihapus saja. Ya. Biar orang tertarik ini
meningkatkan motivasi. Orang tertarik kertas kerja ini apa sih? Meningkatkan motivasi berwirausaha siswa kelas, atau meningkatkan motivasi berwirausaha dengan metode on top, misalkan ya. Itu juga harus. Tapi nanti, nah, seperti tadi Pak Mentor sebutkan, diharapkan ini memberikan motivasinya, ada semangat kewirausahaannya, ya. Jadi jiwa kewirausahaannya dipacu. Karena ini SMA, bukan sekolah keterampilan ini ya, bukan SMA. Sehingga mungkin ada pembelajaran terkait dengan kewirausahaan. Salah satunya dengan ini bagus ya. Jadi ada beberapa upaya-upaya yang harus dilakukan. Kemudian Intan Istini Rahayu, optimalisasi tata kelola catatan khusus dengan menggunakan Google Form ya. Ini bagus ya. Jadi memang orang BP itu harus punya catatan khusus ya, sehingga mengenal apalagi kita menyelusuri latar belakang mereka, jangan sampai ada permasalahan tidak kita ketahui misalkan, sehingga ini bagus sekali ya. Mudah-mudahan mereka mau juga kita pancing untuk membukakan permasalahan ya. Ini yang kita harapkan dalam di SMA itu, kecenderungan orang nggak mau, siswa itu nggak mau membukakan permasalahan baik pembelajaran, pembiayaan, atau ada kelas-kelas di rumah dan sebagainya ya. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang sering kita lihat, misalkan perundungan ya dan sebagainya tidak kita ketahui. Nah ini bagus ya dari satu sisi untuk bisa memberikan pemahaman. Kemudian media teaching ini juga ya. Jadi ini pun bisa dijadikan sebagai upaya ya. Bahasa Sunda itu memang susah-susah gampang ya. Termasuk saya belum tahu nih, kalau lihat jalan ada yang kalimatnya bahasa Sunda tuh di bawahnya. Bener apa gitu ya sesudahnya ya. Jangan-jangan terbalik atau apa. Jadi ya kadang ada yang kurang benar, Pak. Nah, betul ya. Saya pernah menemukan. Ya, gitu. Itu juga salah satu mungkin kedepannya bisa ada buku saku seperti itu mungkin ya. Jadi luar biasa. Kemudian tadi di tujuan umum khususnya udah saya kritisi, Muhammad Fajri, Setia Rahmat tadi ya udah. Nah teman-teman sekalian, itu beberapa hal yang saya secara umum saja, secara umum. Jadi judul nanti disesuaikan. Saya harapkan ada awalan meningkatkan itu di awal, karena ini kertas kerja, bukan judul buku ya atau skripsi. Jadi kelihatan ada upaya untuk meningkatkan. Itu yang pertama. Kedua, harus jelas juga tujuannya ya. Tujuan umum, tujuan khusus. Tujuan umum secara global bahwa kita ini untuk jadi ASN yang profesional. Tujuan khusus sesuai dengan apa yang hasil analisis teman-teman. Ya. Kemudian di metriknya itu jangan lupa metriknya itu untuk memperlihatkan ada kegiatan-kegiatan anekanya di situ ya. Kemudian yang terakhir analisis dampak. Analisis dampak itu pun harus teman-teman lakukan ya. Jadi analisis dampak ini jika tidak melaksanakan kegiatan ini dengan mengedepankan nilai-nilai, maka jadi jika makanya itu ada, itu di analisis dampak ya. Jika maka karena ini rencana. Kemudian jangan lupa juga teman-teman, ketika alur pikirnya itu jelas berangkat dari agenda 3 ya, ingat. Jadi isu-isu masalah itu kita klasifikasikan apakah ini masuknya ke manajemen ASN atau ke pelayanan publik atau ke world of government. Ya, 3 itu baru ke core isu, pakai lapisan, kegiatan nanti. Tadi yang saya contohkan yang Muhammad Fajri ya. Dan yang tadi juga ada yang lain yang sudah kelihatan alur pikirnya bisa menyentuh. Ya, kemudian jangan juga jadwal. Nah, teman-teman, itu beberapa hal, dan alhamdulillah Ibu, Bapak mentor sudah pada mendukung tadi. Jadi teman-teman bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Tinggal merubah tadi sedikit, dipoles ya. Kalau kegiatan, kecuali yang tadi ada tahapan yang hanya 1. Siapa tadi yang tahapannya ada 1?
ada yang namanya tahapan nggak mungkin satu ya, mungkin dua minimalnya ya, minimalnya dua lah. Jangan kegiatan satu tahapannya satu atau ternyambung. Jadi kalau tahapan itu minimal dua ya. Kemudian di tahapan itu yang akan dilaksanakan. Nilai-nilai itu dimunculkan di situ. Misalkan saya akan berkomunikasi atau berkonsultasi dengan mentor dengan ramah sopan. Outputnya tersedianya atau terlaksananya konsultasi. Keterkaitannya cukup dengan keterkaitan dengan mata latih etika publik, sopan, ramah, kontribusi terhadap visi misi keberapa, cantumkan misinya keberapa, ya karena itu konsisten, nilai akuntabilitas konsisten. Keterkaitannya dengan nilai-nilai organisasi apa, dan pakai analisis dampak. Jika kegiatan ini tidak dilaksanakan dengan atau jika kegiatan ini dilaksanakan tidak mengedepankan nilai-nilai, maka akibatnya jika maka dampak ya. Dan tadi nilai-nilainya saya kira udah ada, teman-teman udah bisa tinggal memposisikannya. Nah, itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti 1 bulan ke depan, mudah-mudahan saya masih ditunjuk sebagai pembahas. Saya akan melihat hasilnya. Karena ini inovasinya luar biasa ya teman-teman. Dari 10 ini, wah mantap. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dan jadi contoh buat teman-teman senior-senior guru yang lain. Sehingga bisa tuh membuat sesuatu yang lebih baik ke depan. Pandemi biarkan berjalan, tapi kita punya tujuan yang lebih besar ke depan untuk menciptakan bangsa ini lebih maju. Pandemi kita hadapi dengan protokol kesehatan dengan lupa. Karena ini masih terus Bapak Ibu kita berupaya ya. Tapi masa depan pun harus kita kejar dan lakukan. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu mentor yang telah meluangkan waktu hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini semua jadi berkah buat kita semua. Amin. Dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak Penguji yang telah banyak memberikan masukan terkait dari kekurangan untuk melengkapi rancangan aktualisasi peserta dari kelompok 2 angkatan 7 ini. Catatan-catatan yang tadi sudah Bapak sampaikan tidak akan saya ulas lagi karena tadi di akhir Bapak sudah menyimpulkan juga. Saya memperhitungkan waktu dengan saatnya Bapak mau sholat Jumat dan mohon maaf juga kepada Bapak Ibu mentor. Saat ini kalau kita melihat jadwal kita kan harus selesai di pukul 15 ya, hanya karena Pak Penguji kita ini strateginya cukup jitu, jadi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita bisa menyampaikan, memaparkan, memperbaiki dan mendapatkan masukan untuk implementasi nanti. Saya ucapkan terima kasih atas strategi ruang waktu Bapak menyempatkan hadir di acara seminar rancangan aktualisasi ini. Mudah-mudahan sebulan ke depan Bapak sehat dan bisa bertemu lagi untuk membuktikan betulkah adik-adik kita ini mengimplementasikan rancangan aktualisasinya dengan dukungan dari Bapak Ibu mentornya. Dan kepada Bapak Ibu mentor saya ucapkan terima kasih atas kesempatan menyempatkan waktu hadir di seminar rancangan aktualisasi. Saya sebagai coach mungkin ingin menyampaikan titip peserta Lasar yang memang ini orang-orang hebat ya, dan pada saat nanti di lokus di lapangan nanti di sekolah atau di OPD nanti Bapak Ibu peserta ini statusnya masih dalam status peserta pelatihan. Jadi diharapkan dalam kurun waktu 1 bulan ke depan Bapak Ibu peserta ini tidak diberikan dulu tugas kantornya, tugas sekolahnya di luar mengimplementasikan rancangan aktualisasinya. Jadi jangan sampai nanti
pengerjaan rancangan aktualisasinya di penghujung gitu loh. Saya ingin sesuai dengan rencana di tahapan kegiatan Bapak Ibu peserta LASAR konsisten dengan komitmen yang ditulis di rancangan aktualisasi untuk implementasi nanti. Baik, Bapak Ibu peserta, mentor dan penguji, saya selaku coach dan moderator di seminar rancangan aktualisasi ini mohon undur diri. Saya akan membubarkan acara ini. Dan saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak penguji, Bapak mentor, dan peserta. Tetap semangat, jaga kesehatan. Memang saat ini masih warna-warninya. Eta yang itu teh PPM. Warna-warni zonasi masih tetap berwarna. Mudah-mudahan di daerah kita tidak termasuk warna yang merah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk Bapak Ibu peserta, kita nanti refleksi, evaluasi di WAG saja, karena sekarang persiapan untuk sholat Jumat. Saya ucapkan terima kasih Bapak Muji, Bapak mentor, peserta. Mangga disilahkan untuk melanjutkan aktivitas. Baik, izin duluan ya. Terima kasih Bu Lili, Bapak Ibu serta adik peserta. Sukses buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Fazri. Itulah tahapan kegiatan kemana punya Bapak. Ada Bu di rancangannya Bu. I know. Cuman gak dipaparin. Nggak apa-apa lah. Yang pasti masukannya tadi udah dicatat ya. Ya Bu. Jadi Pak penguji meminta kita untuk lebih kepada tujuan. Lebih spesifik antara tujuan umum dan tujuan khusus. Terus yang tadi analisis dampak ya. Dan alur pikir kita samakan dengan yang tadi sudah dikoreksi yang Pak Fazri ya. Intinya pada saat implementasi nanti saja ya. Dan untuk laporan revisi rancangannya nanti kita munculkan di laporan aja ya, tidak usah di rancangan ini kita revisi, tapi nanti hanya itu lembar persetujuan ya. Tolong Bapak Ibu print out nama penguji, mentor, dan saya. Nanti mentornya tolong menandatangani. Setelah ditandatangani, kami sebagai coach dan penguji membutuhkan untuk eviden. Ya, nanti dikirim atau kita ketemu aja nanti ya pada saat klasikal. Ya, klasikal sebulan ke depan. Ya, baik. Saya undur diri. Izin pamit. Sukses untuk semua. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Iya. Dah ngemplong tidur nyenyak ya. Siang, tidur malam Bu. Iya, sok. Izin pamit ya. Ayo waktu Jumatan kita nih. Kita stop recording. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di klasikal. Assalamualaikum. Bukannya masih ada ya? Ya. Bulan ya, ini benar. ada. Ada gitu kapan? Zoom-zooman gitu kan bukannya ada.